Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum materi pelajaran dimulai, kita harus paham dulu tentang tujuan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah menjelaskan pengertian dari konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Sedangkan yang ketiga adalah menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Apakah gambar di atas itu merupakan contoh dari ruang? Jadi, apa yang dimaksud dengan ruang itu ya? Ya, benar. Yang dimaksud dengan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ilustrasi di atas adalah contoh dari interaksi. Mbak, maaf ya saya belum. Iya, nggak apa-apa. Iya, yang mana Mbak? Ini sertifikatnya berapa ya? Oh itu sertifikatnya 7.000 Mbak. 7.000? Iya. Dulu itu bunga loh Mbak. Bapak datang lamar saya kasih 7.000. Sana. Nah, jadi interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok atau antar kelompok. Ciri interaksi sosial, yang pertama jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Sedangkan yang ketiga, adanya dimensi waktu. Sedangkan menurut Sujano Sukamto, interaksi sosial terjadi dengan syarat adanya kontak sosial dan komunikasi. Interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi saling melengkapi, kesempatan antara dan kemudahan transfer. Contoh pada kondisi saling melengkapi. Wilayah A, sedangkan ini adalah wilayah B. Wilayah A surplus atau kelebihan beras, sedangkan wilayah B surplus atau kelebihan ikan. Karena kedua wilayah saling membutuhkan, wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan beras, maka terjadilah inilah yang dinamakan interaksi terjadi karena kondisi saling melengkapi. Sedangkan yang kedua adalah kesempatan antar keruangan. Kesempatan antar keruangan dapat terjadi jika suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dari wilayah lain. Contoh, wilayah A biasanya mengambil beras dari wilayah B karena mengetahui bahwa wilayah C yang jaraknya lebih dekat, maka wilayah A membeli beras ke wilayah C. Akibatnya, hubungan antara wilayah A dan wilayah B melemah, sedangkan hubungan antara wilayah A dan wilayah C menguat. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer berkaitan dengan biaya, infrastruktur, dan kemajuan teknologi. Contoh, seseorang menjual berasnya ke wilayah B, berhubung jalan wilayah A menuju B putus, maka orang tersebut tidak jadi menjual beras ke wilayah B. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.